Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang product market fit for corporate sustainability, yaitu pasar produk yang sehat untuk keberlangsungan dari perusahaan. Oke, pada slide selanjutnya ada dua gambar di sini, yaitu kenali produkmu dan targetkan pelangganmu. Nah, pada kegiatan perusahaan ya, berkaitan dengan produk tersebut, ya, kita harus sebelum kita menjual ke konsumen, kita harus terlebih dahulu harus memahami produk yang akan kita jual tersebut. Contohnya dari konsep pasar, mau dijual dengan misalkan penjualannya ya mau dijual dengan menggunakan toko atau menggunakan outlet atau menggunakan kafe, ya itu harus dikenali dulu. Kemudian ada dari konsep produk, misalkan seperti kemasan, kemudian setelah itu ada rasa. Jadi rasanya itu apakah mau dibuat beberapa varian rasa atau tidak. Nah, kemudian ada juga dari segi promosi. Nah, penjualannya itu selain tadi menggunakan toko atau outlet, atau bisa juga dengan menggunakan media sosial atau media-media yang berkaitan dengan digital. Nah, itu terlebih dahulu produknya harus dikenali terlebih dahulu, harus dikonsep terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita memahami akan produknya, pastinya kita akan tahu kira-kira akan dijual kemana. Nah, pada saat kita akan menentukan dalam hal ini adalah konsumen atau pelanggannya, nah kita harus bisa memperkirakan kira-kira pelanggan atau konsumen mana yang membutuhkan produk tersebut. Contohnya misalkan adalah produk seperti produk makanan ringan, yaitu keripik pisang misalkan. Nah, kalau keripik pisang ini misalkan yang satu rasa ya, misalkan rasa asin. Nah, jadi dengan kata lain, Anda harus bisa mentargetkan pelanggannya. Kira-kira pelanggan yang nanti akan Anda tuju itu yang mana? Nah, biasanya untuk yang makanan kecil ini biasanya untuk yang pelanggannya adalah terutama segmennya itu adalah untuk yang segala usia. Mungkin kecuali yang yang masih anak-anak ya. Jadi ini segala usia karena makanan ini merupakan makanan yang termasuknya adalah mass market atau pangsa pasarnya itu luas. Oke, nah berangkat dari situ, kemudian setelah itu ada yang disebut dengan validasi produk. Jadi setelah kita mengenali produknya, kemudian produk tersebut akan kita validasi ya berkaitan dengan produk dan dalam hal ini adalah konsumennya. Nah, di sini ada ada istilah ya bahwa the reason number one atau the number one reason for value making something that nobody wants and not solving market problem, yaitu alasan pertama kegagalan adalah membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun dan tidak menyelesaikan masalah pasar tersebut. Jadi kebanyakan kegagalan itu berawal dari pada saat membuat produk itu tidak ada yang menginginkan, atau pada saat membuat produk itu tidak menyelesaikan masalah pasar. Oke, nah di sini ada alasan-alasan kenapa banyak startup yang melewati masa validasi tersebut, yaitu pertama, merasa yakin bahwa orang akan membayar untuk produk mereka. Kemudian merasa yakin bahwa mereka tahu apa yang diinginkan pelanggan, kemudian terburu-buru melakukan proses karena terlalu ingin meluncurkan produk secepat mungkin. Tidak tahu bagaimana cara memvalidasi produk atau jasa, dan tidak ingin ide mereka gagal pada tahap validasi. Jadi mereka dengan sengaja tidak pernah memvalidasinya. Jadi ada alasan-alasan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu, nah kenapa startup harus memvalidasi? Ini pentingnya memvalidasi ya. Yaitu pertama adalah
validasi hipotesis adalah kunci dan asumsi pada produk jasa yang ditawarkan. Kemudian menyempurnakan ide dan mempelajari calon pengguna lebih lanjut. Kemudian setelah itu uji coba produk yang akan ditawarkan sebelum dikembangkan lebih lanjut. Kemudian setelah itu ada menghindari menghabiskan waktu dan uang untuk membangun sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Kemudian selanjutnya lebih mudah dan jauh lebih murah untuk mengubah arah lebih cepat jika melakukan pivot. Nah, ini pada saat produk tersebut tidak disukai oleh konsumen ya, oleh calon konsumen, itu kita bisa berubah arah dengan cepat, yaitu misalkan kita merubah produk itu dengan produk yang beda. Kemudian selanjutnya adalah menghindari masalah pada UI dan UX pada platform yang akan dibangun. Kemudian selanjutnya adalah, dalam rangka mengenali produkmu itu ada ada konsep, yaitu terdiri dari 3 huruf, yaitu PND, yaitu P-nya problem, yaitu masalah apa yang kamu ingin selesaikan, kemudian need, kebutuhan apa di luar sana yang sesuai dengan produkmu, dan desire, keinginan apa yang ingin didapat dari produkmu. Nah, kemudian setelah itu ini contohnya misalkan ya ada suatu usaha yang dinamakan dengan tempat fitness, yaitu di sini ada analisisnya, ada yang kurang tepat, ada yang lebih tepat. Nah, yang kurang tepat pada saat posisi problem itu fokus memperkenalkan alat-alat gym. Ya, kemudian yang lebih tepatnya adalah fokus menyelesaikan masalah kebugaran. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan need, yaitu karena sudah banyak tempat gym, jadi mau ikutan membuka layanan yang sama. Lebih tepatnya, karena layanan tempat gym lain sudah biasa, jadi harus memberikan hal yang berbeda. Kemudian selanjutnya ingin tempat gym ini digunakan untuk tempat meet up saja. Kemudian lebih tepatnya adalah ingin tempat gym ini digunakan untuk bersosialisasi dan belajar untuk lebih bugar. Nah, ini adalah contoh kasus dari bagaimana cara mengenali produkmu. Kemudian selanjutnya adalah, ini adalah cara-cara untuk memvalidasi, yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama validasi masalah, kemudian ada validasi permintaan, dan validasi produk atau solusi. Nah, untuk masalah ini nanti ada pembahasan setelah slide ini, yaitu berkaitan dengan total addressable market atau TAM. Kemudian ada serviceable addressable market atau SAM, serviceable obtainable market atau SOM. Kemudian selanjutnya validasi permintaan, yaitu perhatikan pola dari kelompok orang yang melakukan atau mengeluh tentang hal yang sama, dan amati atau tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mengucapkan masalah tersebut. Jadi ini ada masukan dari calon konsumen berkaitan dengan produk kita pada saat produk tersebut divalidasi atau diperkenalkan ke calon konsumen. Kemudian selanjutnya ada validasi produk atau solusi, yaitu setelah tadi sudah dilakukan validasi permintaan, kemudian selanjutnya adalah validasi produk tersebut atau solusinya, apakah solusi itu benar atau tidak, yaitu bertanya kepada diri sendiri apakah produk ini benar-benar menyelesaikan masalah di pasar yang telah kamu identifikasi. Kemudian selanjutnya, ini ada penjelasan dari analisis tentang atau validasi masalah ya. Nah, ini ada contoh kasus yang berkaitan dengan validasi masalah. Nah, di validasi masalah ini adalah merupakan merupakan cara untuk membuat konsep market size atau ukuran pasar, yaitu yang pertama adalah addressable market, yaitu target pelanggan yang memiliki potensi untuk menggunakan produk yang akan ditawarkan, yaitu pejalan kaki dan pengendara motor. Ini potensi awal ya, potensi umum.
Kemudian selanjutnya ada target pelanggan yang dapat di tap in sesuai dengan goals bisnis Anda, yaitu pejalan kaki yang bekerja di kantor sekitar daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu pengendara motor yang sering berkumpul di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian selanjutnya ada target pelanggan yang sesuai dengan kriteria lini bisnis, yaitu untuk pejalan kaki bekerja di kantor sekitar daerah Kuningan, Jakarta Selatan dan berumur milenial dan sering bekerja dari luar kantor. Kemudian setelah itu ada pengendara motor yang sering bersantai di daerah Kuningan, Jakarta Selatan dengan profesi ojek online yang sering mengobrol dengan sambil menunggu penumpang. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada profil personalisasi. Ini ada contoh kasus ya, tolong saja. Ini produknya adalah sama seperti yang di atas, yaitu cappuccino cincau. Bahwa profil personalisasi ini berkaitan dengan individu dari orang tersebut. Contohnya di sini ada untuk pejalan kaki membeli sebuah cappuccino cincau dengan tujuan untuk melepas dahaga. Kemudian pejalan kaki membeli cappuccino untuk terlihat kekinian. Nah, kemudian untuk pengendara motor membeli sebuah cappuccino cincau dengan tujuan melepas dahaga, dan yang satunya adalah membeli cappuccino cincau untuk diberikan kepada pemesan online food. Ini kalau pengendara sepeda motor. Kemudian selanjutnya adalah targetkan pelangganmu. Targetkan pelangganmu ini ada ada 4. Jadi pada saat kita akan menentukan pelanggan itu ada profil demografik, berdasarkan profil demografik, berdasarkan profil psikografik, berdasarkan profil geografik, dan berdasarkan profil perilaku atau behavioral. Yang demografik ini adalah menentukan pelanggan melalui klasifikasi umur, jenis kelamin, pendapatan, dan profil kependudukan sejenis lainnya. Kemudian yang psikografik itu menentukan profil pelanggan berdasarkan kegiatan sehari-hari, mulai dari hobi, gaya hidup, pola perilaku, dan sejenis lainnya. Kemudian profil geografik menentukan profil pelanggan berdasarkan cakupan atau area daerah tempat pelanggan berada. Kemudian profil perilaku mengenali profil pelanggan berdasarkan pola perilaku yang dijalankan oleh pelanggan pada proses pengambilan keputusan. Nah, ini ada studi kasus ya. Jadi supaya lebih ada gambaran, yaitu profil demografik adalah umur 30 sampai 20 sampai 30, 25 ya. Status menikah, pekerjaan wirausaha, latar belakang pendidikan adalah sarjana. Kemudian profil psikografik, karena saya suka berolahraga, oleh karena itu saya lebih suka acara TV berhubungan dengan olahraga. Kemudian profil geografik adalah karena saya tinggal di kota B, maka saya sangat menyukai acara TV XX dan YY. Kemudian yang terakhir adalah profil perilaku, saya menyukai acara TV tersebut karena mudah diikuti jalan ceritanya. Oke, di samping tadi berdasarkan profil, Anda juga harus mengetahui pola dari pelanggan, yaitu ada profil demografi, segmentasi data, pola pikir dan perilaku, serta pekerjaan yang diselesaikan pelanggan. Nah, untuk yang demografi itu berkaitan dengan jenis kelamin, domisili, usia, latar belakang pendidikan, pekerjaan, hingga kesukuan. Kemudian setelah itu ada segmentasi data, ada pengelompokan data pelanggan hingga dapat mengenali pelanggan dalam berbentuk kelompok yang lebih besar dengan karakteristik yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Contohnya misalkan ini pada saat perkumpulan penyuka binatang ya, yang suka binatang. Nah, itu bisa tuh di situ ya, itu ada sekelompok pelanggan di situ. Kemudian setelah itu ada pola pikir dan perilaku, teknik pengenalan pelanggan dalam mengetahui hal yang bersifat tingkah laku, sifat,
nilai norma yang dijunjung hingga tujuan yang mereka miliki dalam menjalani hidupnya. Misalkan ambil contoh, ada orang tua yang menginginkan anaknya berakhlak baik. Nah, pada saat itu berarti orang tua tersebut harus bisa menentukan sekolah mana yang bisa untuk tujuan tersebut, yaitu contohnya adalah sekolah agama. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan yang diselesaikan pelanggan, pola khusus dalam mengenali pelanggan ketika menggunakan produk dan layanan yang dimiliki perusahaan ketika mengalami masalah, hingga cara mereka menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Nah, ini selanjutnya ada contoh aplikasi dalam kehidupan ya dari pola pelanggan tersebut. Ini ada profil demografi untuk yang laki-laki usia 25 sampai 30 tahun, status menikah, pekerjaan berusaha, latar belakang pendidikan sarjana. Demikian juga yang perempuan. Nah, kalau perempuan itu belum menikah, umurnya 30 sampai 35, kemudian setelah itu karyawan swasta, pendidikan sarjana. Pola perilakunya, tujuan hidup, saya ingin berdampak positif untuk sekitar ya. Cara menjalani hidupnya adalah saya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tujuan hidupnya untuk perempuan, saya ingin mensejahterakan keluarga saya. Cara menjalani hidup, saya menjalani hidup sesuai dengan apa yang saya inginkan. Segmentasi data, orang ini termasuk adalah yang punya visi ke depan, biasanya hidup di kota besar. Kalau yang perempuan ini lebih ke individual, ini kebanyakan hidup di penyokong kota besar. Kemudian pekerjaan yang diselesaikan pelanggan, saya hanya menggunakan bank syariah walaupun fasilitas yang diberikan tidak secanggih bank konvensional. Nah, kalau yang perempuan, saya akan menggunakan bank manapun, bank apapun, yang penting dapat memudahkan urusan saya dalam bertransaksi ke depannya. Nah, kemudian ini ada dua gambar, yaitu building the right product dan building the product right. Yang sebelah kiri yaitu membangun produk yang tepat, kemudian yang sebelah kanan adalah membangun metode yang tepat dalam rangka membangun produk tersebut, yaitu sehingga tidak menghabiskan sumber daya baik itu SDM maupun biaya. Kalau yang sebelah kanan membangun produk yang tepat dengan kebutuhan pelanggan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini ada prinsip yaitu ATM-KNL, amati, tiru, modifikasi, kasih nilai lebih atau value proposition. Nah, ini hubungan antara produk dan market itu saling berhubungan, yaitu kalau produk itu UX atau user experience, ini berdasarkan pengalaman pelanggan, kemudian fitur set dari produk tersebut, kemudian mempunyai nilai lebih atau value proposition atau nilai manfaat. Kemudian underserved need, memerlukan ya, market memerlukan, kemudian target customer, yaitu target konsumen. Kemudian selanjutnya, nah ini ada metodologi atau alat atau teknik untuk memvalidasi produk atau jasa. Ini ada 5. Yang pertama adalah lakukan uji halaman landas atau landing page bahkan sebelum produk tersedia. Jadi Anda bisa ketikkan di sana di Google Search, kalau misalkan produknya banyak, berarti sudah banyak perusahaan yang membuat produk tersebut. Makanya Anda harus lebih berbeda dengan produk-produk yang lain. Kemudian ada arahkan trafik yang relevan menggunakan beberapa jalur pemasaran, yaitu gratis dan berbayar. Contohnya adalah Google Ads, kemudian ada Instagram bisnis, kemudian ada Facebook bisnis. Kemudian lakukan A atau B, testing dan atau gunakan strategi pemasaran lainnya. Selanjutnya, buat calon pengguna berinteraksi dengan pesaing untuk melihat kesempatan yang masih dapat diisi. Kemudian yang lainnya, jual produk atau jasa yang lain untuk membuat solusi yang berbeda untuk masalah tersebut. Oke, nah ini mengenali pelanggan ya, ini berkaitan dengan yang penjelasan di atas. Nah, ini adalah saluran pengalaman pelanggan. Jadi saluran pengalaman pelanggan itu berawal dari kesadaran yang berasal dari informasi di TV, radio, print outdoor, word of mouth. Kemudian setelah itu mempertimbangkan, nah ini
melalui event, search display, website, kemudian sosial media, kemudian melakukan penjualan atau pembelian. Jadi setelah yakin konsumennya, kemudian melakukan pembelian. Itu ada di web shelf atau sales, kemudian ada e-commerce, ada activation point. Kemudian setelah menjadi konsumen, kemudian harus kita pelihara, yaitu berupa layanan. Ada chat, kemudian call center, ada sosial media, ada community, dan sales. Kemudian selanjutnya ada loyalitas, yaitu bisa berbentuk survei, loyalty program, automate offer, dan email. Jadi untuk memelihara konsumen itu bisa menggunakan survei. Jadi diperhatikan ya konsumennya. Kemudian setelah itu kalau sudah loyal atau setia, maka konsumen tersebut menganjurkan ke orang lain. Nah, demikian juga hierarkinya berkaitan dengan perjalanan dari word of mouth ya, atau dari mulut ke mulut, yaitu dari satisfaction dulu, kemudian setelah itu berakhir pada jadi partner. Oke, selanjutnya adalah, ini fakta berbicara, ada 74% dari pelanggan lebih memilih mengganti produk yang digunakan jika menemui kesulitan dalam penggunaannya. Ini oleh salesforce.com. Kemudian setelah itu, dengan memiliki pengalaman yang buruk sekali, 51% dari pelanggan tidak ingin menggunakan layanan dari sebuah perusahaan lain ke depannya. Ini dari newvoicemedia.com. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan tidak hanya membeli sebuah layanan atau produk, lebih dari itu mereka menginginkan sebuah hal yang baru, yaitu inovasi. Oke, selanjutnya, untuk itu perusahaan harus bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Nah, caranya bisa bertanya langsung atau melakukan evaluasi mandiri. Nah, ini contohnya bertanya langsung itu melalui survei secara online dan offline, kemudian ada focus group, diskusi, kemudian melakukan interview. Kemudian yang melakukan evaluasi mandiri berarti mengevaluasi perusahaannya, yaitu memonitor secara berkala review dari pelanggan produk dan layanan yang dimiliki. Kemudian memonitor layanan komplain yang sering dikunjungi oleh pelanggan, dan aktif dalam melakukan eksplorasi di media sosial untuk melihat tren yang muncul pada pelanggan hingga followers. Nah, kemudian selanjutnya ada competitive landscape. Ini lebih ke kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya ya. Oke, nah yang terakhir adalah corporate sustainability. Jadi ini berhubungan dengan keberlangsungan perusahaan. Ini ada 3 ya intinya, yaitu lingkungan sosial dan ekonomi. Oke, jadi keberlangsungan perusahaan itu harus berdasarkan 3 pilar, yaitu sosial. Bisnis yang berkelanjutan harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari karyawan, pemangku kepentingan, dan komunitas tempat ia beroperasi. Kemudian ekonomi, di mana bisnis tetap harus menguntungkan dengan biaya berapapun. Aktivitas yang sesuai dengan pilar tersebut adalah kepatuhan, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah planet atau lingkungan. Bisnis berfokus pada pengurangan jejak karbon, limbah kemasan, penggunaan air, dan efek keseluruhan terhadap lingkungan. Nah, itu merupakan 3 pilar yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Oke, sudah selesai pembahasannya berkaitan dengan product market fit for corporate sustainability. Oke, mungkin begitu saja untuk penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.